Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhada, mengajar di SD Negeri 3 Ciuyah, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka, yaitu dengan menyebarkan pemahaman kurikulum merdeka melalui media sosial. Modul kurikulum merdeka. Yang pertama, makna kurikulum dalam pendidikan. Kedua, pembelajaran versi kurikulum merdeka. Tentang kurikulum, kemajuan teknologi membuat pengetahuan dapat diakses anak-anak dan guru bukan satu-satunya sumber belajar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, kurikulum yang baik tidak membatasi, artinya jangan sampai siswa merasa terkekang karena guru mereka berada di posisi sebagai peran utama, sangat kuat dan tidak bisa dibantah. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan ataupun dinamis, diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka sekarang dan juga di masa yang akan datang. Peran dan fungsi kurikulum yang pertama, mewariskan nilai budaya masyarakat yang relevan dengan masa sekarang, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, menilai dan memilih sesuatu yang relevan dengan kontrol sosial. Mengapa kurikulum perlu berubah? Berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan untuk menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan. Sudah dijelaskan tadi bahwa kurikulum itu bersifat dinamis, disesuaikan dengan zaman, sehingga kita harus merancang kurikulum menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Dokumen KOSOP bersifat dinamis, mengikuti perubahan dan kebutuhan satuan pendidikan yang secara berkala harus dievaluasi. Lima prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama adalah berpusat pada murid. Itu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahap belajar. Kedua, kontekstual, yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Yang ketiga ada esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Keempat,
keempat ada akuntabel. Yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Apa saja prinsip-prinsip umum dalam pembelajaran kurikulum merdeka? Ada 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru yang dilakukan oleh pendidikan dan satuan pendidikan. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar saat ini. Kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran itu setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. Capaian pembelajaran hanya memuat kompetensi inti dan konten esensial dengan tujuan mendorong proses pembelajaran yang mendalam pada murid. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.